Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim fi kitabihil karim. Wa huwa astaqul qailin. Tsumma auhayna ilaika anittabi'al Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Islamu nadifun fanadhafu fa innahu la yadkhulul jannah innallaha thayyib la yaqbalu illa tayyib. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa dzurriyyati wal badi ajmain. Wassalatu wassalamu sahabati Rasulillah ajmain Sayyidina Abu Bakar wa Utsman wa Ali wa bi usan syahudul qadir al-jalani. Waalaikumsalam ya malaikatul muqarrabin wa bi usan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Mungkar, Nakir, Raqib dan Atid. Waalaikumsalam para nabi wa bi usan Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Waalaikumsalam para syuhada, para ulama wa bi usan wali sembilan tanah Jawa wa bi usan mai syekhina Syekh Muhammad Shaifuddin Alamin wala qadir mai syekhina Syekh Al-Haji Abdul Hayyim bin Amin wala hadrati Sunan Giri wa bukusan Raden Mas Said Sunan Kalijogo wala hadrati ahli aulia kampung mana nih? Pasir. Waalaikumsalam sedaya para aulia yang ada di sini wa bukusan al-kibur sulbil hajah al-kibur hadi jamaah abaina abaikum wa ustadina wa ustadikum wa masyayikhina wa masyayikkum wa bikhususon orang-orang ahli tariqatun naqsabaniyah uliyah malang alladhi bisa khususon banten bibarakati mulukan lakum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama-tama yang kami hormati dan mugi-mugi dimulyai Allah, wa bikusan subul hajah yang punya rumah bin alias yang punya jadam anggap menika Bapak Suparman dan istri beserta keluarganya yang mungkin satu-satu tidak bisa kami sebutkan namanya, tidak mengurangi hormat kami. Moga-moga semuanya yang dimuliakan Allah. Ingkang kula hormati para sesepuh, bini sepuh, Pak RT, Pak RW, para alim, para ulama dan semua saja termasuk santriwan-santriwati dan para ibu-ibu yang bisa menangkap gelombang suara saya. Yang mungkin satu-satu betul kalau sebutkan namanya, moga-moga semua aja yang dimuliakan Allah. Yang pertama-tama alhamdulillah wa syukurlah pada malam hari ini sahabatnya kita dipanggil keluarga besar di Bapak Suparman, kita bisa berwajah, bisa bertemu, bisa bersilaturahim, yaitu dalam rangka insyaallah niat ingsun dari rumah, niat ingsun Bapak sekeluarga besarnya ikut memayu beliau, yaitu memingati, yaitu adanya Isra, adanya Maulid Nabi. Yang kedua, sholawat serta salam ternyata selalu dan selalu yang terus menerus kita panjatkan, kita berikan dan kita bacakan kepada siapa? Itu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut dumateng para keluarganya, para syuhadanya dan lumebar kepada kita semuanya hadir.
Moga-moga kita semua insya Allah akan dapat syafaat kanjeng Nabi, dan insya Allah besok kita dapat pengakuan kanjeng Nabi. Allahumma alhamdulillah. Lord, dalam hari ini saya ketemu, jangan bosan-bosan, tiap hari ngaji aja, yang tiba juga wayang aja. Jadi maaf nih, Bapak Suparman, saya di sini sebetulnya bukan ustaz dan koloni ibu dan kiai. Kalau toh ada yang manggil ustaz itu kok lampini wong-wong itu, aslinya saya bukan. Jadi nanti apabila ada ungkapan cara saya menguraikan kata-kata yang tidak berkenan dari pandangan soyang rawuh, saya pribadi Ahmad Fauzi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang keduanya, acara Maulid Nabi ini dan acara PHBI yang lain sebetulnya sudah sering dijalankan, sudah sering kita pengeti, sudah sering kita dengung-dengungkan, mungkin lewat mushola, lewat masjid, mungkin lewat acara akbar. Sebab pada malam hari ini kami pribadi maaf tidak mengguri panjenengan semua, karena sakit. Saya yakin, bahkan Eno yakin, di lingkungan sini adalah gudangnya orang-orang yang berilmu, gudangnya orang-orang yang punya ilmu. Jadi maaf, salah betul ketika saya pribadi akan ngasih ular-ular pada panjenengan. Intinya pada hal ini saya akan memberitahu pada diri saya pribadi dan khususnya santri yang masih imut-imut ini. Dan kesempatan yang berbeda ini tidak seperti biasanya menguraikan panjang dan lebar masalah maulid. Karena maulid tiap bulan tahun kita dengan bingungkan, bahkan dalam satu bulan bisa 4 sampai 10 kali. Ada yang perorangan ngadain, ada yang lewat musola ngadain, ada yang lewat masjid ngadain, bahkan pun acara akbar juga ngadain. Pada kesempatan pada hari ini saya akan mengenalkan budaya kita yang koyo-koyo seakan-akan itu sebagai tontonan, padahal itu sebagai tuntunan. Dari mana? Yaitu ketika kita kalau mungkin di daerah Jawa ada wayang, di daerah Pasundan juga ada wayang. Cuma kalau di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, wayang itu kurus-kurus, nggak tahu bayangkan tirakat apa miskin-miskin orang Solo. Wayang Solo itu tipis-tipis, kurus. Tapi kalau wayang di daerah Pasundan gemuk-gemuk. Ada istilah wayang dan golek. Sebagai awal mula, mari kita perkenalan budaya yang dibawakan oleh guru kita, yaitu Panjenengan Raden Said Sunan Kalijaga, yang termasuk wali kutubnya tanah Jawa. Kenapa para guru-guru kita, kenapa para wali-wali kita tidak pernah menghapus adanya budaya? Karena budaya dan agama ada satu dan kesatuan, irama jalan bareng-bareng yang gunanya untuk jalan di Allah. Agama tanpa budaya mungkin rukun sholat juga tidak jadi. Apa kita nggak sadar bahwa di Arab tidak ada namanya sarung? Apa kita nggak sadar bahwa di Arab tidak ada namanya koko? Apa kita nggak sadar di Arab tidak ada namanya kopiah yang hitam? Ini kenalan dari Mbah Soekarno. Ini budaya milik asli orang Indonesia, budaya Jawa. Ketika dipadukan dengan rukun Islam sendiri, jadilah rukun sahnya sholat. Itu mungkin yang dipakai inspirasi guru kita Mbah Sunan Kalijogo. Dalam pewayangan Pak Sunan Kalijogo ini, maaf, wayang itu bukan dari Mbah Sunan Kalijogo. Asal nama wayang itu berasal dari kosakata Ringgit Purwo. Ring itu berasal kata dari Sonan Giri. Giri itu artinya anggit. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya gagasan. Purwo artinya pertama, bahasa Sanskerta Pak. Jadi sebelum ada bahasa Jawa begini, dulu bapak kita itu bahasanya pakai bahasa Sanskerta. Setelah itu pakai bahasa Jawa dan seterusnya. Ringgit Purwo Sonan Giri yang punya gagasan Purwo yang pertama, yang punya gagasan pertama kali
nongolnya wayang ini adalah Sunan Giri, bukan Sunan Kalijodo. Tapi beliau mengenggara betul, sadar betul bahwa Sunan Giri bukan asli tata pribumi, Sunan Giri bukan lidahnya lidah kejawen, Sunan Giri bukan lidahnya lidah Nusantara. Akhirnya mencari dalang sejati, dan kebetulan kehendak Allah Raden Said Sunan Kalijogo yang menjadi dalangnya. Wayang, yang dimaksud wayang, setiap bayangan pasti ada wujud. Kok ada bayangan tidak ada wujud, itu berarti setan. Kalau istilah di Pasundan, golek, artinya cari, carilah, jangan bayangnya, carilah wujud aslinya. Nah, gitu. Oleh sebab itu, moga-moga dengan saya mengenalkan budaya yang katanya tontonan sekaligus menjadi tuntunan akan berkenan di panjenengan semua, dan sekaligus saya juga ingin punya kehendak bahwa budaya yang asli milik pribumi ini jangan besok kapan-kapan akan diklaim oleh negara lain. Kita awali dari sejarahnya Kanjeng Nabi. Lahirnya Kanjeng Nabi. Lahirnya Kanjeng Nabi yang perlu kita petik, saya nggak usah cerita banyak. Yang kita petik aja. Lahirnya Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi lahir di muka bumi, ternyata Allah itu menurunkan huru hara yang sangat dahsyat. Apa itu? Ketika lahirnya sosok umat manusia yang besok akan menjadi panutan umat, konon zaman itu, era waktu turun itu, ada negara yang adikuasa. Anggaplah sekarang mungkin Soviet, anggaplah sekarang mungkin Amerika, yaitu pasukan Abraha. Beliau punya pasukan yang sangat gigih, dia punya pasukan yang sangat kuat, dan semua senjata-senjata dilengkapi dengan yang sangat canggih. Bahkan semua pasukannya tidak ada yang jalan kaki satupun. Apa itu? Naiknya sampai semua itu naiknya gajah. Artinya apa? Era zaman itu, pasukan yang segitu gigihnya, pasukan yang segitu canggihnya, pasukan yang segitu dahsyatnya, tapi itu urusan manusia, otaknya manusia. Bukan maksud dengan menggempur Ka'bah, dengan Ka'bah dihancurkan, Islam tidak ada. Tetapi maaf, manusia adalah la haula wala quwata illa billah. Manusia hanya bisa berusaha, tetapi Allah lah segalanya di atas segalanya. Hancur lululah ternyata si Abraha bersama pasukannya sampai dimonumenkan, sampai di situ diabadikan di Al-Quran, namanya surat Al-Fil. Artinya apa Pak? Artinya apa Bu? Setiap kita punya kebijakan, setiap kita punya angan-angan yang bagus, setiap kita akan perbuatan yang bagus, pasti kita akan diridu, pasti akan digoda sesuatu yang jelek. Gitu. Maka jangan terus putus asa ya. Aku udah begini terus begitu. Setiap kita berbuat baik, di situ pasti ada ridunya, ada godanya. Kalau di pepatah orang Jawa, setiap orang nanam padi pasti akan nongol gulma atau rumput. Tapi kalau kita nanam rumput, tidak mungkin seminggu berikutnya akan nongol padi. Artinya apa? Setiap nikah kita, setiap ibadah kita, setiap kebajikan kita akan diikuti dengan gulma-gulma. Setiap kebajikan kita akan diikuti dengan rumput yang siap mengganggu aktivitas kita. Yang kedua, saya ingetin bagi bujang-bujang yang sekarang masih jomblo, suatu saat juga akan namanya nikah. Suatu saat akan nikah, lama-lama kan nikah pasti akan punya keturunan atau punya anak. Ya, yang bersamaan dengan Kanjeng Nabi ini yang ingin saya ungkapkan, besok ketika sampean sudah nikah dan ketika sampean sudah punya anak, tugasnya orang tua itu sebetulnya tidak banyak. Yang pertama, ayyuha isnahu, berikanlah anak-anakmu, berikanlah keturunanmu isnahu dengan nama yang baik. Jadi tugas pertama, ini berhubungan dengan lahirnya. Tugas kita pertama sebagai orang tua
adalah ngasih nama yang baik. Jangan asal-asal. Maaf, saya yakin kalau orang Sunda karena identik dengan Islam, kental dengan ketauhidan, pasti ngasih namanya bagus-bagus. Beda dengan orang Bojonegoro tempat saya, beda dengan orang Jawa Timur yang notabene itu lahir berocot, dididik di sana itu sudah Majapahit. Lahir procot gitu. Dan orang Jawa lahir procot, laki-laki, anaknya dikasih nama Benar. Benar. Kurang ajar. Ditanya sama Mbak Yai, Le, iya gue Mbak Yai. Katanya suamimu sudah, istrimu sudah lahiran. Alhamdulillah, anak saya sudah lahir procot sama. Saya apa cowok? Alhamdulillah, anak saya ini cowok. Terus kasih nama apa? Yo kata istri saya tuh yo penting murah meriah gampang. Dikasih nama apa? Denan. Yo kasih denan. Nek denanan. Ngasih nama kok gamble. Ada yang suka ngajinya pas-pasan, kalau pas ngaji tidur karena tidur ngaji di pojokan. Alhamdulillah, kalau anak saya tak kasih Islam, namanya Islam punya jus gandos leker. Siapa le? Tak kasih nama musyrikin. Doa anak kok dikasih musyrikin, dia besok gede nyolongin perawan aja. Sandal tangga nggak berutuh, colongin terus. Dengan anak dikasih musyrikin. Padahal kan Nabi ngomongin, ya bunayla tuh syiriki anak cucuku, jauhkanlah dari kamu musyrik. Anak malah dikasih nama musyrikin. Kenapa? Jopo adalah apa? Nama adalah jopo. Nama itu biasa dari doa. Makanya kalau besok punya anak kasih nama yang bagus seperti Kanjeng Nabi Muhammad dikasih minimal Muhammad atau Ahmad. Insya Allah. Yang keduanya, setelah kita kasih nama yang bagus, tugas kita sebagai orang tua yaitu kenalkan anak putumu, kenalkan anak-anakmu dengan adab atau pendidikan. Ya ini mulai masuk wayang. Di dalam dunia pewayangan Pak, itu kariptan Mbah Sunan Kalijogo, itu ada sesosok wayang yang sakti mandraguna. Ini wayang kulit. Ini sebetulnya seakan-akan bukan bahasa Jawa, Pak. Aslinya kalau tidak dengan bukan, cek aja di website kitab Dorek. Koyo bahasa Jawa, tapi sebetulnya bukan. Ini kalau di daerah Jawa namanya Gatut Kaca. Kalau di sini Gatut Kaca. Ini lahir dari seorang ibu raksasa, bapaknya Sang Bima. Lahir procot di muka masih merah padam, masih merah. Yang disebut jabang terkukuh. Negara kadewatan terjadi huru-hara yang sangat, sehingga para dewa itu nggak bisa nanggulangi. Dewa Sakti Mandraguna semua kalah tanding di negara kadewatan. Ngutuslah sang dewa ke turun muka bumi ngambil jago, tapi bukannya itu ayam, bukannya itu kucing, bukannya itu harimau, tapi sesosok anak manusia yang barusan lahir dari bapaknya Sang Bima. Lahir procot, dimintalah sang jabang ketutuka sang bapaknya, putraku ger, anakku yang ganteng yang bagus merku boros Bima. Ini berhubung negara kadewatan ini lagi ricuh. Di negara Jawa ini lagi porak-poranda, di negara Jawa lagi dikacaukan oleh sang raksasa yang lagi ngamuk. Ini semua dewa yang mau nanti sampai gede, yang Sakti Mandraguna satu pun nggak ada yang bisa ngalahin. Ini tempat wisingnya para dewa. Ini yang bisa ngalahin cuma anakmu. Akhirnya di bawah sang jabang ketuka, di bawah jabang ketuka kekayangan. Terus apa? Dimasukkan kawah candra di muka. Kaget. Ada dan sopro. Kaget. Ngantuk soprotan Bapak. Si bocah dimasukkan kawah candra di muka. Akhirnya sang dewa ini pemimpin dari ngomong sama ajudannya. Dulur dewa, semua dewa, yang kecil sampai yang gede, yang tua maupun yang muda, yang ini sampai yang kaki-kaki, yang merasa dan dirasa Anda punya senjata apapun, tolong masukkan ke kawah candra di muka. Biar si jabang bayi ini kalau mati biar mati, tapi kalau hidup biarlah hidup selamanya akan menjadi satria piningin.
Betul Pak. Akhirnya dimasukkan semua senjata yang ada di negara Kadiwata. Yang punya silet dimasukkan ke kawah, yang punya gancu dimasukkan ke kawah, yang punya gergaji dimasukkan ke kawah, yang punya pistol masukkan ke kawah, bahkan mungkin yang punya tank pun dimasukkan ke kawah Candra di muka. Ternyata alhasil dengan kehendak Allah, si Jabang Tetuka ini tidak mati. Si Jabang Tetuka Gatot Kaca ini tidak mati, malah dengan sekejap netra si Jabang Tetuka atau Huda Haja Gatot Kaca itu berasal katanya bahasanya Huda Haja, Huda bocah Haja yang kuat pitikso. Ini bocah bukan semakin mati tapi semakin gede, bahkan keluar dari kawah Candra di muka itu punya hutang anta kusuma. Maksudnya apa Pak Guru kita? Maksudnya apa Pak wali-wali kita? Maksudnya apa Pak Sunan Kalijogo? Ternyata ini nyuruh sama kita, anak-anakku yang sudah keluarga, dan ketika keluarga sudah punya anak sudah dikasih nama yang benar. Ketika anak itu umur 7 tahun, masukkanlah anak-anakmu ke kawah Candra di muka. Yang dimaksud kawah Candra di muka adalah pendidikan. Bapak aku nih pengen anakku menjadi insinyur teknik dari kecil, umur 7 tahun, masukin SD, SMP, SMA, masukkan ke fakultas teknik, umur 21 punya sarjana S1, namanya hutang anda kusuma. Anakku pengen jadi seorang pendai, mulai dari kecil 7 tahun, masukkan ke kawah Candra di muka, MI, madrasah, alias fakultas tarbiyah, keluar dari pondok pesantren, insya Allah punya kenang-kenang sarjana agama. Nah maksudnya begitu Pak. Kalau kita punya anak, ayo bareng-bareng kita mulai dari kecil, jangan kok kasihan anak mas kita masukin, justru tidak kasihan. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Golek ilmu yang diwajibkan hanya mencarinya Pak. Soal bisa dan tidak bisa itu urusan Allah. Tapi mencari ilmu, kita dengan seseorang ustaz, kita dengan kiai, itu kewajibannya manusia. Tolabul ilmu, saking pentingnya ilmu, maka Kanjeng Nabi juga berhadis di dalam hadisnya. Man arada dunya fanani bi ilmu, man arada akhirah fali ilmu, man arada ma fali bi ilmu. Man cacabai pengen mulia, pengen genah, pengen enak, pengen sukses di dunia, fali bi ilmu, maka cari ilmu dunianya. Loh, salah Pak. Kalau kita yang penting anak itu pokoknya bisa ngaji, salah. Makanya timbullah gagasan ini, timbul pesantren modern. Di pesantren modern itu agama juga full, dunia juga full. Kalau kita di dunia pengen gak kalah dengan orang Yahudi, kalau kita di dunia pengen gak kalah dengan orang Nasrani, kita di dunia pengen gak kalah dengan orang lawan-lawan kita, fa'alaibi ilmu, maka di dunia kita harus mencari ilmunya, ilmu dunianya. Man arada akhirah fa'alaibi ilmu, cak sahabat di dunia pengen genah di akhiratnya, pengen mulia akhiratnya, pengen enak akhiratnya, fa'alaibi ilmu, maka orang tersebut harus mencari ilmu akhiratnya. Yang terakhir kan Nabi ngomongin man arada huma, dan kalau dunia pengen enak, akhirat pengen enak, maka dua-duanya kita harus mencari. Itu makanya akhirnya timbullah sekarang zaman-zaman dulu mulai bahasari, dibikinlah pesantren modern, didesain anak-anak kita supaya dunia kita juga siap menanding orang Yahudi, di akhirat juga selamat. Inilah Raden Gatot Kaca. Gatot Kaca berasal dari kata Huda Haja, Huda anak Haja, bocah yang kuat pitikso. Kalau anak kita masukkan ke kawah Candra di muka Pak, kita masukkan ke pesantren, kita masukkan ke SD, SMP, SMA, fakultas teknik, insya Allah anak kita akan kuat. Ibaratnya apa? Ototnya kawat, tulangnya besi, kulitnya tembaga, bahkan kentutnya aja itu minyak wangi, saking jos. Sekarang di sini, besok mana lagi? Karena apa? Dia punya
punya S1 atau sarjana hingga di mana-mana dibutuhkan oleh orang. Inilah wasilah-wasilah dari guru kita. Makanya belajar penting. Kok apa saja di dunia ini kita nggak belajar, maaf. Di dunia saja nggak usah kita mau akhirat yang jauh-jauh. Di dunia saja kalau kita ini nggak belajar, nggak tahu ilmunya, maaf semua akan rusak. Contoh, banyak ada orang yang nggak bisa bikin tumpeng. Orang tadi belum pernah bikin tumpeng, tapi kalau disuruh bikin tumpeng, ya mungkin jadi, tapi acak adil. Maksudnya apa? Semua apa aja yang di dunia sampai akhirat ini, intinya manusia itu wajib pinter dan wajib bisa. Saya punya cerita sedikit. Dulu ada seorang tua, wong kawul, zaman mudanya nggak pernah ngaji, kerjanya cuma mendem, kerjanya main. Tua-tua alhamdulillah pengen tobat. Datanglah aki-aki ini ke Mbah Yai. Kemudian Mbah Yai punya pesantren, punya sawah, punya kobong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pengen tobat. Oh, pengen tobat. Ya udah, soalnya ikut santri aja. Terus saya juga ntar tolong saya diajarin diajarin sholat. Terus gampang. Ini Mbak, karena hari ini saya sibuk, ada panggilan ini saya di luar. Gini aja, nanti kalau sudah datang saya ajarkan semua. Sementara sama di sini aja. Terus gimana ini? Pokoknya apa saja yang dijalankan santri saya adalah sholat. Oh siap, lapang. Mbah Yai berangkat tugas keluar. Akhirnya si Mbah yang sepuh ini dalam hati ngobrol, ya Allah, pengen tobat ya susah ini Yai yang keluar. Gak apa, yang penting tadi Mbah Yai sudah ngomong apa saja yang dijalankan santrinya adalah sholat. Akhirnya santrinya ada yang berdiri, akak ini ikut berdiri. Santrinya jongkok, ikut jongkok. Santrinya wudu, ikut wudu. Santrinya kumur, ikut kumur. Santrinya sholat, ikut sholat. Lain, ketika mau sholat, ini ada yang jengkel ini. Namanya mungkin Ageng gitu, kurang ajar dia kan ini banyak. Udah suka bersen tobat, awas akan jahil waktu sholat. Si Mbah ini di sop depan belakangnya itu si Ageng. Kita Allahu Akbar, tak berani. Ingat ya, ikut apa saja yang dijalankan santrinya adalah sholat. Ikut Allahu Akbar. Rukuk, ikut rukuk. Sujud, ikut sujud. Nah, mulai sujud kedua ini si Ageng mulai ngambil tindakan nih. Awas, ntar sujud kedua takut jadi. Berdiri, Allahu Akbar. Waktu rukuk, si Olis santri Mbah Yai mulai tindakan ini. Ke depan, digerandulah sarungnya masuk dipegang tongkongannya gerandul. Mbah Yai bingung nih si orang tua tadi, ini sholat ada gerandulanya. Karena ingat Mbah, apa saja yang dijalankan santriku adalah sholat. Nah waktu ruku yang kedua balas depannya Mbah ini alhamdulillah ada si Akbar, pegang depannya gerandul. Si Akbar ngambek asem sholat kurang ajar bahaya ini. Orang tua ini udah gak pernah coba setelah gerandul saya. Nah, akhirnya waktu sujud pertama yang sok depannya Mbah tua ini kakinya ke belakang. Mbah yang tua tadi ngobrol, ya Allah ya Gusti, tadi ada gerandulannya, sekarang ada pancatan. Ya sama, waktu sujud yang terakhir Mbah juga mancat jeder pas karena kepalanya si Ageng.
semua bubar, tiga-tiganya salah, tiga-tiganya nggak jadi. Kenapa? Dia nggak tahu ilmunya sholat. Jadi artinya apa? Sholat apa saja di dunia ini, apa saja di dunia ini itu perlu ada ilmunya, perlu ada ilmunya. Makanya sampai ditegasin tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu wajibnya itu mencari. Soal bisa dan nggak bisa itu biar diurusin Allah. Iya. Selanjutnya, akhirnya pada waktu itu terjadilah perang yang sangat besar, bisa ditanggulangi oleh Raden Mas Gatotkaca. Cuma waktu perangnya Pak, waktu perangnya di muka di sama sang dewa. Ini pertama digigit, terus ditegur, Gatotkaca, Gondakaja, santri, masa kamu membunuh lawanmu, kamu gigit kayak anjing, nggak boleh. Terus gimana? Perang kedua dicabutin lehernya. Gatotkaca, kamu perang itu ada aturannya, masa leher orang kamu cabutin kan jabutin loh. Setelah menang si Gondakaja ini terus tertawa, ditegur sama dewa. Ketika kamu sudah sakti mandraguna, kamu sudah jaya, kamu sudah punya apa-apa, mungkin mobil kamu kilat, mungkin rumah kamu tingkat, mungkin sawah kamu syarat-syarat, tapi jangan banyak-banyak ketawa, karena ketawa tadi kamu akan menjadi seorang raksasa. Pokoknya begitu. Kenapa? Si Jabang-Ketoko atau Gatotkaca ini dulu ada lahir dari seorang ibu raksasa bertemu sama sang Werkudara. Artinya apa? Maaf, kita semua ini terbikin dari sesuatu yang hina-dina seperti raksasa tadi. Kalau nggak percaya, kita ini dibikin asal kita itu berasal dari sesuatu yang bosan Jawa jemberi, sesuatu yang tidak laku sama sekali. Bahkan harga bakal calon kita ini lebih mahal daripada yang keluar dari pantatnya ayam, namanya telur. Coba pagi-pagi orang sayuran sama kumpulin itu namanya yang bakal anak masih nggak ada yang beli. Artinya apa? Bakal kita jadi dijual di mana-mana, satu pun tidak ada yang mau beli. Kita dari hina dan nista, dan ketika kita itu dinobatkan menjadi orang yang sukses, kita ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya, kita dijadikan orang yang jadi pinter, janganlah banyak ketawa. Tapi ketika ketawa, Anda akan kembali menjadi raksasa. Itulah wasiat-wasiat yang diberikan oleh guru kita lewat wayang yang namanya Gatotkaca atau Gondakaca. Gondakaca berasal dari orang yang biasa, berasal dari sang buta itu apa sih? Raksasa. Tetapi dengan kehendak Allah, si Raden Gatotkaca ini menjadi satria pindingin, orang yang sakti. Makanya jangan punya anggapan, aku kan orang biasa, bapakku bukan ustadz, mbahku lagi bukan kiai, sono bukan siapa-siapa. Mungkinkah saya bisa jadi kayak mereka? Insya Allah jangan tekan dan tegur. Insya Allah tekan. Seperti apa? Seperti tadi Raden Mas Gatotkaca. Dan kembali lagi untuk zaman sekarang, banyak orang yang sudah manipulasi data, banyak orang yang berburu-buru, banyak orang yang sudah paeko, bahasa paeko, mengada-ada. Ini sebelumnya sudah diingatkan sama guru kita, dan sebelumnya juga sudah diingatkan oleh Allah di Al-Quran. Simbolnya apa? Kadang-kadang mabuk. Kalau kita ketemu orang yang pakai bajunya rapi, sandalnya rega jutaan, sepatunya mengkilat, bajunya licin, kadang kita monggo. Tapi ketemu orang yang sederhana, kadang-kadang kita melihat dengan sebelah mata. Padahal ini salah. Kenapa? Diingetin sama guru kita. Zaman dulu itu ada wayang yang disebut namanya Hanoman atau Kera Putih.
Anoman atau kera putih. Sejelek-jeleknya si Anoman ini bang, atau si kera putih ini, sejelek-jeleknya si Anoman atau si kera putih ini, kera putih ini telah membimbing satria sampai 7 kali lapis, dari lakon Ramayana sampai Mahabharata, bahkan besok sampai lahirnya sang pari kesit. Palingnya apa di Hanuman ini? Dulur-dulur, anak-anakku, sahabat-sahabatku, jangan kau lihat bentuknya itu giginya yang sudah ringan-ringan. Jangan kau bentuk-bentuknya seperti kayak monyet. Jangan kau lihat bentuknya itu berbulu kayak begini. Tapi di dalam hatinya ternyata nih Betaro Mayang Koro. Dan dia sanggup mengawal sampai 7 lapis Satria Beningit, termasuk lakon terakhir yaitu lahirnya Satria Beningit. Ini apakah di Quran itu enggak ada? Ada. Karena setiap bayangan pasti ada wujud. Inilah bayangan-bayangan. Biar kita gampang dihafal, Kanjeng Sunan Kalijaga begini. Bentuknya kayak seperti monyet, giginya panjang, ketemu aja tuh orang takut sekalian. Ternyata hatinya ini ya Allah seorang wali Allah. Innallaha la yanzuru suwarkum qulubikum wa malikum. Nek dhewe bisa teng Al-Qur'an insyaallah. Innallaha saktamane aku Gusti Allah la orang delok kamu tuh kaya atau miskin, derajat atau pangkat, tinggi atau rendah. Yang kulihat cuma 2, 1 qulubikum hatine, akmalikum dan lakunya. Maaf, ini kelihatan seorang monyet Hanuman, tapi sanggup mengawal 7 Satria Beningit, dari lakon Ramayana sampai Mahabharata, sampai insya besok lahirnya sang parikesit si Imam Mahdi. Coba, bentuknya ini jelek, tapi hatinya putih kayak kapas. Bentuknya ini jelek, tapi lakunya itu syahadatnya bukan syahadat bibir, tapi syahadat laku. Nek syahadat bibir gampang pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku percaya nek Gusti Allah jeneng Gusti sing tak sembah. Kalau percaya Nabi Muhammad niku utusan jenengan. Tapi soalnya sandale koncone digowo. Syahadat yang gimana? Percaya ada Allah, sandal tetangga dibawa. Percaya ada Allah, korupsi jalan terus. Percaya ada Allah, di situ dagang main curang. Inilah syahadat bibir, tapi beda. Walaupun jelek bentuknya orang sama takut, tapi maaf. Innallaha la yanzuru, aku enggak ngeliat wajahmu, aku ndelok raimu, aku enggak ndelok kamu tuh kaya atau miskin. Allah lihat qulubikum, hatimu, wa amalikum dan tingkahmu. Hatinya sudah teruji, beliau dapat julukan punya di dalam hatinya Betaro Mayang Koro, orang yang ahli duduk dan tafakur di dalam makom hakiki, di makom kolbinya. Subhanallah, jangan kepengen. Ini pun sudah terjadi di mana-mana. Kalau sudah punya mobil, sopannya nemuin. Punya pangkat, sopannya nemuin. Tapi yang kere baju pas-pasan suruh duduk di pinggir sono. Ini mulai terjadi. Makanya, ayo bareng-bareng dengan kita begini, kita ingat-ingat dan kita waspadai dan kita bawa sendiri. Yang terakhir, saya akan ngajak bertafakur supaya kita lebih yakin bahwa maaf, kalau saya pribadi sebutnya orang NU, dengan sama-sama itu sama, kita nggak usah bahas wadah, intinya bagaimana kopi kita minum. Ya. Di belahan timur dari Asia Tenggara sampai termasuk Indonesia, itu mazhab yang kita kenal dan sokah bisa diikuti itu ada 4. Pertama ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Hanafi, dan ada Imam Maliki. Artinya mereka mazhab bisa diikuti. Makanya nanti kalau bahasa begini nggak usah nyalain yang benar tuh tangannya begini apa begini, gak usah. Kita punya mazhab masing-masing. Untuk meyakini, saya akan cerita yang berhubungan dengan lahirnya sosok Nabi. Kalau tidak kepanjangan, kita yang terdekat saja. Saya akan cerita tentang lahirnya sosok manusia yang sampai sekarang ilmunya kita pakai.
yang sampai sekarang kitabnya kita baca, yaitu Imam Syafi'i. Dulu di Baghdad udah pernah ke sono? Belum? Ya Allah, sama. Di Baghdad dulu tuh ada janda miskin sekali banget. Mungkin sehari makan 4 hari puasa, karena puasa nggak punya beras. Si janda ini punya anak satu, namanya Idris. Setelah Idris kecil, semakin balik dan semakin dewasa, Idris ini sering nongkrong di terasnya. Miskin, nggak punya apa-apa, rumah aja mungkin ketiup angin aja roboh, dan mungkin untuk bakar terasi aja nggak matang kali rumahnya, saking miskinnya janda ini. Idris ini sering nongkrong di teras. Terus tiap hari itu ada Ustadz Sukarman, Pak Ustadz kawan lewat depan rumah. Batin Idris, ya Allah ya Gusti, kapan aku bisa ngaji, kapan aku bisa mondok. Itu kok Pak Ustadz Sukarman tiap hari ke masjid, orang kok pinter ngaji, kapan aku bisa ngaji. Dalam hati begitu aja. Dipendam dalam hati, saking nggak kuatnya ngobrol ya sama ibu. Mami, zaman dulu mami kan? Yo, Bo, apa terus? Bo, saya itu mau izin apa tuh? Saya setiap hari sering nongkrong di teras, saya sering ngamatin ada ustadz yang jalan, terus saya pengen Bo, kayak mereka bisa ngaji, saya pengen Bo, kayak mereka bisa syiar, saya pengen Bo, kayak mereka bisa ngamal Al-Quran. Terus kamu gimana Le? Bo, minta ridho dan ikhlasnya, saya izin ya Bo ya, saya pengen pesantren. Nangis ibunya, ya Allah ya Gusti Idris, kamu tahu sendiri Lele, kok kamu pengen pesantren, kamu pengen mondok, kamu pengen belajar di pondok pesantren, itu yang untuk modal apa Lele? Bapakmu meninggal, itu juga ninggalin apa-apa, cuma rumahin aja juga mau roboh. Terus bekalnya apa, sangunya apa kalau mau mondok? Enggak Bo, pokoknya sampai doanya aja, semoga Allah ridho, karena ridhonya orang tua ada ridhonya Allah, ridho Allah wa ridho walidain. Makanya kalau mau apa-apa, tolong usahakan minta ridhonya orang tuamu, terutama ibu kamu yang mengandung 9 bulan 10 hari. Berangkatlah si Idris ini. Kalau zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang di mana-mana jalan nggak ada yang becek, minimal konblok, minimal sudah aspal, minimal banyak tol. Kalau zaman dulu, kalau pengen jalan yang bagus, jalan yang pernah dilewati air. Lewatlah pinggir kali di bocah, pinggir kali nggak punya spesial pun, nggak punya sana. Kalau mungkin ketemu sekarang, ketemu keluarga bersama sekarang, insya Allah dimodali. Itu si Idris kasihan benar, nggak bawa spesial pun. Baju aja cuma yang sudah kusut satu. Jalan pinggir kali, ya namanya nggak punya samahnya, nggak makan. Saking kelaparan kecapean, tidurlah bocah tadi di pinggir kali. Ketika tidur sudah pulas, denger suara azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Sholat tugasnya bocah. Berarti orang tua nggak sholat. Bangun si Idris, bangun, saking kagetnya langsung turun ke kali mau ngambil wudhu. Kumur pertama, kumur kedua, terus basuh muka pertama. Lewat waktu basuh muka yang kedua, ini ada sesuatu yang nyangkut. Gerandul. Ya Allah, ini apa yang nyangkut di tangan Gusti? Dilihat-lihat, alhamdulillah ya Allah, ternyata jenengan kirim aku kok delima. Saking laparnya, kata dulu delima dimakan sama Idris. Tuh lagi tersolat. Habis sholat ingat, ya Allah, gimana Gusti? Kata Ustaz Parman ini, kalau kata yang saya dengar dari pesantren, barang siapa yang menguangkan barang yang nggak jelas, ini maling bukan?
apalagi kok malah haram bar yang enggak jelas. Maka ketika mencari ilmu terjadi ilmu juga enggak jelas. Ya Allah, itu gimana? Habis sholat yang tadinya niatnya pengen nyari pesantren, akhirnya si Idris ini nyari orang yang punya tanaman delima, berangkat berlawan dengan arus, dicocokin nggak sama, dicocokin nggak sama, dicocokin nggak sama. Pas ada yang delima di samping kali tadi, jangan-jangan yang punya delima ini. Dicarilah orang pohonnya punya delima tadi. Ternyata yang punya buah delima ini seorang kiai besar, kiai yang terkenal Gedeng Kawiladen. Masuk ke dalam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Anu mbak, saya Idris. Oh Idris, ngapain? Mau pesantren? Enggak mbak. Ya kapan kesini? Saya kesini tadi cerita. Niat saya mau ngaji mbak, mau nyari pesantren, tapi ketika saya makan lapar, saya makan delima satu. Ingat omongan Pak Ustadz yang sering saya dengar di TV, sering dengar di HP, sering saya lihat di pengajian belakang rumah saya, bahwa barang siapa yang makan sesuatu yang haram, bahkan yang gak jelas, itu kalau kita ngaji ilmunya juga gak bakalan bagus. Makanya Mbak Yai, kedatangan saya kesini bukan saya pengen ngaji, kedatangan saya kesini saya minta ridhonya ikhlasnya delima satu yang saya makan, moga-moga panjenengan ridho. Jabat Mbah Yai gimana? Idris, enak amat kamu kok minta ridhonya, enak amat kamu minta dekhlasin. Kamu tidak tahu sang ngerawatnya si delima dari kecil sampai gede ini, sampai perlu waktu, tenaga dan pikiran terus, nggak bisa. Kata si Idris, ya Allah.